Umat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, selamat pagi. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak cucu-cucu sekalian, selamat hari Minggu. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat beribadah di hari Pentakosta bagi setiap keluarga yang beribadah di rumah masing-masing. Dalam ibadah ini, kita juga akan bersyukur kepada Tuhan atas usia 70 tahun, Gerakan Keesaan di Indonesia, hari ulang tahun Persekutuan Gereja di Indonesia pada 25 Mei 2020. Tema ibadah pada hari ini dipulihkan oleh Roh Kudus. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan menghadirkan berkat bagi seisi rumah tangga kita. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Martinus Tetelepta STH M.Min. Umat Tuhan Yesus Kristus, inilah hari Pentakosta, hari ke-50 sesudah Tuhan Yesus Kristus bangkit dan naik ke surga. Dalam perjanjian lama, umat Israel merayakannya sebagai hari raya panen, hari raya 7 minggu, dirayakan selama 7 hari dengan sangat meriah dan penuh sukacita. Pada hari ke-7, umat Israel membawa berkat hasil pertama dari panen mereka kepada Tuhan. Dalam perjanjian baru, umat Kristen merayakannya sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan Yesus menggenapi janjinya untuk memenuhi para murid dengan Roh Kudus yang memberi kuasa dan karunia dalam rangka memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Panen pertama para murid pada hari Pentakosta adalah orang-orang yang percaya dan dibaptis setelah mendengar khotbah Rasul Petrus, Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Inilah hari ke-50 hari Pentakosta, panen pertama menjadi nampak panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Hari Pentakosta juga dirayakan sebagai hari kelahiran gereja. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang yang mendengar Injil Kristus dan percaya serta dibaptis. Roh Kudus mengurapi, membimbing, dan memberi keberanian, semangat, karunia, dan kuasa kepada semua orang percaya untuk hidup sebagai persekutuan, cinta kasih, serta melayani dan bersaksi kepada sesama melalui kata dan tindakan. Kita semua yang sedang bersekutu dan beribadah di rumah masing-masing juga diurapi oleh Roh Kudus. Kita diperlengkapi dengan karunia-karunia dan kuasa untuk melayani dan bersaksi bersama semua orang Kristen di Indonesia dalam semangat ekumenis demi terwujud Gereja Kristen yang esa di Indonesia. Umat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita. Nyanyian umat terambil dari Gita Bakti 12 ayat 1 ayat 2. Masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tata-Nya.
dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, nats pembimbing bagi kita dalam ibadah hari Pentakosta ini terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 hingga ayat 4. Yang mengatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang berkumpul, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Di hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah, mengajar murid Yesus berkata bekerja. Roh Kudus berbicara di dalam hatiku, mengajar dan menolong dan menyertaiku. Umat, mari menaikkan doa di hari Pentakosta. Ya Allah, Bapa Maha Kuasa,
pengasih dan penyayang, ya Yesus Kristus, Juru Selamat, Tuhan dan Raja kami. Kami memuji-muji dan mengagungkan nama-Mu. Engkau Allah yang esa, akbar, agung dan mulia, melebihi segala-galanya. Engkaulah yang mempersatukan kami dengan-Mu, memberi kami semua minum dari satu cawan keselamatan. Kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami, atas kasih setia-Mu yang selalu baru kami alami setiap hari. Kami bersyukur karena kenaikan Yesus Kristus ke surga dan duduk sebelah kanan Allah, Bapa memberi kepastian iman, pengharapan, dan kasih kami. Kami semakin yakin apa yang Yesus Kristus janjikan bagi kami akan dipenuhi tepat waktu dan indah. Inilah juga yang kami hayati dan rayakan di hari Pentakosta saat ini. Yesus Kristus Tuhan kami memenuhi janjinya. Roh Kudus dicurahkan dari surga untuk memenuhi dan mengurapi para murid juga kami semua yang beribadah di rumah masing-masing. Kami menjadi anak-anak-Mu yang miliki karunia dan kuasa untuk berkarya abdi di dalam dunia demi kemuliaan-Mu dan demi sejahtera hidup kami dan sesama. Kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam setiap langkah dan jalan kami, dalam setiap pikir, tutur, sikap, dan laku yang benar, terlebih di tengah situasi bangsa di mana virus corona masih mewabah. Mengingatkan kami ketika kami keinginan hati kami cenderung kepada yang jahat dan berdosa, menyadarkan jika kami bersalah dan berdosa, serta menghibur, menuntun, dan membaharui dan memulihkan hidup dan karya abdi kami dari dampak pandemi virus corona sekarang ini. Kami mohon Roh Kudus mampukan kami untuk hidup berdampingan secara damai dengan semua orang, saling mengasihi dan tolong-menolong satu terhadap yang lain, saling menghormati dan saling menerima tanpa mempersoalkan perbedaan kami, memberi kami semangat untuk bersaksi dan melayani serta menghasilkan buah-buah roh dalam hidup bersama di tengah keluarga, gereja dan masyarakat, menerapkan pola hidup baru dalam situasi normal baru. Termulialah nama-Mu ya Allah yang esa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya. Amin. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku pun. Mampirlah ya Roh perkasa, terangi mata hatiku. Sabda Kristus beri berkuasa dalam diri hamba-Mu. Aku pun, ya terangi aku pun. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca dan mendengar serta merenungkan firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Namun sebelumnya marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa.
Ya Tuhan, karuniakanlah kami Roh-Mu yang kudus, supaya firman Tuhan yang akan kami baca melalui pembacaan Alkitab, dan yang akan kami dengar serta renungkan bersama, kami dapat mengertinya, kami boleh menghayatinya, dan oleh kekuatan Roh Kudus kami boleh mengamalkannya, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah hidup kami. Mampukan hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar, supaya dapat dimengerti oleh semua kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Umat, marilah kita berdiri untuk bersama-sama kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, Yoel pasal 2, ayat 28 sampai 29, Yoel pasal 2, ayat 28 sampai yang 29, yang menyatakan hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan. Akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, selamat merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, yang kita rayakan bersama-sama pada hari ini. Tadi kita sudah membaca dan mendengar bersama apa yang diceritakan lewat Yoel, kitab Nabi Yoel, pasal yang kedua, ayat 28 hingga ayat 29. Dan berangkat dari sini, kalau kita membaca bersama-sama kitab Yoel, maka di sana kita mendapat cerita tentang datangnya kawanan belalang. Kalau kita baca secara keseluruhan mulai dari pasal 1. Di sana diceritakan tentang datangnya kawanan belalang yang merusakkan segala tumbuhan
dan musim kemarau yang hebat sekali di Palestina pada saat itu. Malapetaka itu diartikan Nabi Yoel sebagai pertanda datangnya hari Tuhan. Hari Tuhan. Yoel menyampaikan itu. Bahwa Tuhan, saatnya Tuhan akan datang untuk menghukum siapa saja yang melawan kehendaknya. Nabi Yoel menyampaikan pesan Allah kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Supaya mereka bertobat dari apa yang mereka lakukan itu. Mereka melakukan perlawanan kepada Allah. Dan itulah dosa. Dan karena itu mereka diajak untuk bertobat. Dan juga sekaligus lewat kitab Yoel ini, Nabi Yoel menyampaikan janji Allah untuk memberkati umatnya dan memulihkan dan kemakmuran diberikan kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang penting. Ada janji bahwa Allah akan memberikan roh-Nya. Satu hal yang disampaikan lewat Nabi Yoel, lewat kitab Yoel ini dalam bacaan kita tadi. Janji bahwa Tuhan, Allah akan memberikan roh-Nya kepada setiap orang. Baik perempuan maupun laki-laki. Orang tua maupun orang muda. Itu bisa kita lihat, kita baca dari ayat 28 sampai dengan ayat 32. Yoel menubuatkan suatu hari ketika Allah akan mencurahkan roh-Nya atas barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan. Itu dalam ayat 32. Dan pencurahan ini akan menghasilkan aliran roh, nubuat yang harismatik di antara umat Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, peristiwa pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta merupakan penggenapan dari apa yang Tuhan firmankan melalui perantaraan Nabi Yoel. Apa yang dinubuatkan dalam Yoel itu diwujudkan lewat peristiwa pencurahan Roh Kudus itu, hari Pentakosta. Dan lewat bacaan kita tadi disampaikan, nubuat Nabi Yoel ini digenapi turunnya Roh Kudus seperti apa yang kita baca dalam nats pembimbing tadi tentang peristiwa dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Dikatakan di situ, saya ulangi lagi, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Itu cerita lewat Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Yang saya garis bawahi adalah yang pertama, Roh Kudus turun dan hingga pada orang-orang yang percaya. Roh Kudus. Jadi yang pertama, Roh Kudus turun dan hingga pada orang-orang yang percaya. Roh Kudus yang turun pada peristiwa Pentakosta, saudara-saudara, adalah Roh Kudus yang sama kuasanya hadir dalam hidup kita sekarang ini. Tetapi banyak disalahartikan. Banyak disalahartikan bahwa Roh Kudus hanya sebatas berkata-kata dalam bahasa roh. Sehingga ketika gereja atau kelompok tidak memakai bahasa roh,
dianggap bahwa gereja itu tidak punya Roh Kudus. Itu pemahaman sebagian orang. Menurut saya pribadi sangat disayangkan jika kuasa Roh Kudus itu hanya dinilai dari kemampuan orang berbahasa roh saja. Karena saudara-saudara, Roh Kudus kemampuannya lebih dahsyat dari itu. Bukan sekedar orang bisa berbahasa roh, tapi bagaimana Roh Kudus itu melakukan perkara besar dan juga perkara kecil dalam dunia ini lewat kehadiran kita dalam rangka melaksanakan amanat Tuhan itu. Saya meyakini saudara-saudara bahwa setiap orang yang percaya sudah memiliki Roh Kudus. Saudara-saudara dan saya, ibu bapak, anak-anak, semua kita, baik di rumah maupun di mana saja kita berada. Kita semua sudah memiliki Roh Kudus itu. Roh Kudus itu sudah dikaruniakan kepada kita dalam diri kita masing-masing. Kalau saya analogikan saudara-saudara, saya umpamakan seperti HP. Maka Roh Kudus itu adalah baterainya. Roh Kudus itu adalah baterainya. Jadi baterai saudara-saudara, itulah yang membuat HP bisa berfungsi. Tanpa baterai, HP tidak bisa berfungsi. Secanggih apapun HP kita, secanggih dan semahal berapapun HP kita. Tapi kalau tidak punya baterai, tidak dilengkapi dengan baterainya, ataupun baterainya misalnya habis, tidak ada gunanya, saudara-saudara, tidak bisa digunakan. Namun perlu diingat, saudara-saudara, perlu diingat bahwa baterai pun bisa menurun kapasitasnya. Dari awalnya 100%, kemudian jadi 50%, dan bisa jadi 10% atau bahkan 0%. Masalahnya, orang percaya pun kebanyakan seperti itu. Kalau hari Minggu baterainya full 100%, berarti Roh Kudusnya penuh gitu. Nanti sampai hari Rabu sudah 50%, Jumat sudah 10% tinggal. Sabtu jangan-jangan sudah 0%. Sebagai orang percaya, saudara-saudara sekalian, yang sudah diberikan Roh Kudus secara cuma-cuma oleh Tuhan, sudah dikaruniakan Roh Kudus secara cuma-cuma oleh Tuhan, kita bertanggung jawab tentunya agar Roh Kudus itu tetap menyala dalam diri kita. Sebenarnya Roh Kudus itu tidak kemana-mana, tetap ada dalam diri kita. Cuma terkadang kita lupa, kita acuh. Sehingga seperti HP yang harus selalu di-charge, begitu pula Roh Kudus dalam diri kita. Kalau cuma ngobrol sama Tuhan pada waktu hari Minggu, wajar kalau di tengah minggu kita sudah lupa bahwa ada Roh Kudus berdiam di hati kita. Kalau hanya pada hari Minggu kita berkomunikasi dengan Tuhan, sesudah itu kita tidak lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara, wajar saja hidup kita bahkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua, yang perlu kita catat dari peristiwa Pentakosta adalah, yang kedua, ketika Roh Kudus turun, orang-orang yang ada di sekelilingnya menjadi gempar. Karena walaupun kumpulan orang percaya itu orang Galilea, tapi orang-orang sekeliling bisa mendengar dalam bahasa mereka masing-masing. Bukan bahasa orang Galilea saja, tapi bahasa-bahasa lain. Orang yang berbahasa lain pun bisa mengerti. Artinya bahwa kehadiran Roh Kudus dalam diri kita haruslah bisa dirasakan, saudara-saudara, juga oleh orang lain yang ada di sekeliling kita.
Tidak ada gunanya merasa punya Roh Kudus dengan baterai 100% jika orang lain tidak merasakan dampaknya. Dengan Roh Kudus diam dalam diri kita, seharusnya apa yang kita lakukan harus mencerminkan hidup sebagai orang percaya. Perhatian kita, tutur kata kita, pelayanan kita, itulah yang menjadi tolok ukur. Tolok ukur hidup kita penuh dengan Roh Kudus atau tidak. Yang ketiga, apapun yang kita lakukan, saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dikatakan dalam ayat 13 dalam Kisah Rasul. Mereka sedang mabuk. Dikatakan mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maksudnya apapun yang kita lakukan pasti ada yang akan mencemooh atau dipandang negatif. Tetapi pandangan negatif itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa Roh Kudus tetap ada dalam diri kita dan tetap menyala. Orang bisa menilai lain terhadap kita, tapi tetaplah, yakinlah saudara-saudara, di saat pandemi saat ini, banyak persoalan yang hadir karena efek dari virus yang sangat kecil ini, yang tidak bisa dilihat. Banyak efek yang muncul, saudara-saudara. Banyak dampaknya yang luar biasa. Pertaruhan adalah nyawa. Juga berdampak pada masalah ekonomi, saudara-saudara. Lewat hari Pentakosta ini kita diajak untuk mengingat lagi bahwa kita punya Roh Kudus. Roh Kudus ini yang akan menemani kita saat keadaan semakin sulit. Saat kita mungkin di PHK, saat usaha kita hancur, saat tidak ada pemasukan, saat kerabat, handai tolan, kenalan, keluarga kita sakit dan berada di ruang-ruang isolasi. Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu tetap diam dalam diri kita. Syaratnya, saudara-saudara, syaratnya apa? Seperti tadi yang saya sampaikan. Yang pertama ingat untuk selalu charge Roh Kudus dalam diri kita. Bicara dengan Tuhan setiap hari. Bagaimana charge untuk Roh Kudus itu? Bicara dengan Tuhan setiap hari. Berdoa memuji namanya. Baca firman-Nya. Sehingga baterai kita tetap 100%. Yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus dalam diri kita harus bisa memberikan dampak kepada orang lain. Tetap melayani dengan keterbatasan yang ada pada kita. Hingga orang lain yang bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Hidup kita harus menyatakan bahwa Roh Kudus ada dan kita memiliki Roh Kudus itu. Roh Kudus memimpin kita. Dan karena itu yang kita lakukan adalah hal-hal yang positif. Untuk membangun hidup. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga dan yang terakhir, akan banyak pandangan negatif memang. Pandangan negatif terhadap kita dari orang lain. Yang menganggap kita sok rohani lah, atau bahkan dari rekan sepelayanan yang mungkin cemooh kita. Menurut mereka pelayanan kita tidak benar lah. Tidak usah hiraukan itu. Yang penting kita harus lakukan itu. Yakin dan percaya bahwa Roh Kudus yang berbicara tetaplah berjalan dan selalu memberi dampak bagi banyak orang. Saudara-saudara, kita memasuki masa kenormalan baru. New normal. Dan karena itu mari kita beradaptasi dengannya. Seperti menggunakan masker ketika keluar rumah. Jangan berkerumun. Selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan menjaga jarak fisik
ketika berada di tempat yang ramai. Jaga kesehatan dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Selamat merayakan hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing kita, menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Hati tulus dan jujur juga lemah lembut, setia murah hati bawa sukacita, rendah hati dan ramah terhadap orang lain. Itu sikap nyata dari perubahan ajaib. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Saudara-saudara, marilah kita berdiri bersama-sama dengan gereja di segala tempat. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seperti yang dikatakan dalam pengakuan iman rasuli. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, marilah kita bersama-sama menghampiri Allah melalui doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang,
Di hari Pentakosta ini kami datang kepadamu Tuhan. Seraya menaikkan pujian syukur dan terima kasih kami kepadamu atas semua karya kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami boleh merayakan hari Pentakosta bersama-sama tahun ini. Di hari Minggu ini, walaupun berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada saat ini kami merayakannya lewat ibadah di tempat kami masing-masing, dari rumah masing-masing. Dampak dari pandemi COVID-19 mengakibatkan kami berada dalam situasi seperti ini, ya Tuhan. Tapi walaupun demikian, hubungan kami, keimanan kami, dan ketakwaan kami padamu tetap teguh dan kokoh, ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur, ya Tuhan, untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Terima kasih Engkau mengingatkan kami, agar kami tetap yakin bahwa kami dibimbing oleh Roh Kudus, dan Roh Kudus memberikan kami kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab kami, dan terutama dalam menghadapi pergumulan di saat pandemi COVID-19 ini masih belum juga berakhir. Tuhan, kepadamu kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan dan meyakinkan kami bahwa kuasa Roh Kudus menolong kami, memampukan kami untuk tabah, tawakal, dan sabar dalam menghadapi pergumulan ini, ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepadamu untuk pelayanan, untuk pekabaran Injil di berbagai tempat. Kami berdoa untuk ibadah yang dilaksanakan di berbagai tempat. Tuhan, tolonglah dan berkatilah, ya Tuhan. Umat-Mu yang beribadah kepadamu dari rumah, dari tempat tinggal masing-masing. Tuhan, berkati dan sertai. Dan kiranya dengan ibadah ini menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaan kami kepadamu tetap kokoh dan teguh, ya Tuhan. Sekaligus dengan beriman kepadamu, imun kami juga kuat dan mampu untuk menghadapi pandemi ini, ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu, ya Tuhan, ya Allah kami pada saat ini untuk pemerintah kami. Tuhan, mampukan pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan semua para menteri, bersama-sama dengan semua aparat, sipil, TNI dan Polri, mampukan, ya Tuhan, dalam melaksanakan tugas dan panggilan masing-masing di tengah-tengah pandemi ini, ya Tuhan. Tuhan, tolonglah, ya Tuhan, agar pemerintah kami diberikan kemampuan, terutama, ya Tuhan, dalam rangka memasuki kenormalan baru. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, Tuhan, mampukan pemerintah kami untuk melaksanakan tugas dan panggilannya di masa kenormalan baru atau new normal ini, Tuhan. Dan mampukan kami, Tuhan, untuk menggunakan masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan dan menjaga jarak fisik ketika berada di tempat yang ramai. Menghindari kerumunan, ya Tuhan. Sadarkan kami semua, ya Bapa, dalam rangka memutuskan penyebaran ini, Tuhan. Mampukan kami untuk tahu diri dan menghayati tanggung jawab kami masing-masing untuk menjaga kesehatan. Untuk itu kami berdoa agar pemerintah kami diberikan kemampuan. Juga kami berdoa juga bagi pemerintah di daerah masing-masing. Gubernur, wali kota, kepala daerah, camat, lurah, RT, RW, semua masyarakat Indonesia
Mampukan untuk mengatasi kesulitan di saat pandemi ini belum berakhir, ya Tuhan. Kami berdoa kiranya para ahli, Tuhan berikan hikmat, kemampuan untuk menemukan vaksin dalam rangka menangkal pandemi ini Tuhan. Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, kami berdoa kepadamu ya Tuhan. Untuk aparat TNI dan Polri, dalam rangka melaksanakan tugas mereka masing-masing. Dimanapun mereka melaksanakan tugas itu. Untuk bersama-sama dengan pemerintah kami. Dalam rangka mengatasi kesulitan yang ada akibat daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak dari COVID ini. Di tempat kerja mereka masing-masing ada yang mengalami PHK. Ada pengusaha-pengusaha yang mengalami kesulitan untuk mengelola usaha mereka ya Tuhan. Kami mohon kepadamu agar pemerintah kami juga bersama-sama dengan para pengusaha bergandengan tangan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada ini. Ada saling pengertian bersama-sama sehingga dapat kerjasama dan bersama-sama bekerja untuk mengatasi kesulitan yang ada. Baik itu menyangkut dengan kesehatan, tapi juga dengan ekonomi, masalah ekonomi. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami berdoa agar masyarakat disadarkan untuk berdisiplin diri, bersama-sama mendukung program-program yang ada. Dan protokol kesehatan dapat diperhatikan dengan baik. Tuhan kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB, untuk majelis sinode GPIB, untuk mupel-mupel GPIB. Kiranya Tuhan juga menolong kami semua dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai beberapa pendeta, penatua diaken. Tuhan berkenan untuk merawat mereka, menolong mereka. Dan Tuhan menyembuhkan mereka masing-masing. Untuk itu kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat GPIB Bukit Moria. Tuhan berkenan untuk menyertai, memberkati masing-masing warga jemaat kami. Rasel Lasamahu, Bapak Sabarno, Pak Sukarjanto, Ibu Niken Mamesa, Ibu Mari Haspers, Saudara Jamie Malawau, Bapak Sugianto Dahlan, Ibu Elizabeth Tarore, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Pontas Pasaribu, Henrik Kemal, Ibu Umi Sihombing, Bapak Yan Haspers, Ibu Reta, Ibu Heidi, Ibu Suranti Kemal, Ibu Pangemanan, Ibu Lisa Sabone, Ibu Malingkas, Ibu Sri Polii, Bapak Aipasa, Bapak Cehenok, kami berdoa kepadamu ya Tuhan, untuk Bapak Ritonga, untuk Bona Ritonga, Tuhan datang dan Tuhan tolong mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk Ibu Ona Talahatu yang Tuhan juga sudah boleh pulihkan. Berkati dan sertai para dokter, para perawat ya Tuhan. Bahkan saudara-saudara kami yang dirawat karena COVID atau non-COVID. Berkati perjuangan para dokter dan para perawat. Lalu kami berdoa bagi mereka yang berduka cita karena Tuhan telah memanggil orang-orang terkasih. Tuhan kami mohon kepadamu agar Tuhan hibur dan kuatkan ya Tuhan. Dan untuk itu kami berdoa ya Bapa, ya Allah kami, untuk keluarga Ibu Adonis, di mana Tuhan telah memanggil orang yang mereka kasihi, anak Henrikus Adonis. Begitu juga ya Tuhan kami berdoa untuk keluarga Sahusilawane, di mana Ibu Sahusilawane Tuhan panggil di Ambon. Tuhan berkenan untuk menghibur dan menguatkan keluarga Sahusilawane dari sektor 9. Tuhan yang Maha Kasih, kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan.
Kami berdoa juga kepadamu pada saat ini untuk kegiatan pelayanan di Jemaat Bukit Moria. Oleh majelis jemaat, kami berdoa untuk seluruh majelis jemaat. Agar Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan berikan hikmat. Roh Kudus bekerja supaya seluruh presbiter, khususnya presbiter GPIB Bukit Moria, oleh kuat kuasa Roh Kudus, dibimbing oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang Tuhan mau. Demi pelayanan dalam persekutuan ini, Tuhan jauhkan hal-hal yang tidak menguntungkan, dan Roh Kudus membimbing masing-masing, supaya apapun yang dilakukan oleh seluruh presbiter, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Kuasai mereka masing-masing dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon Tuhan berkati kami semua. Mereka yang berduka, mereka yang sakit, mereka yang berulang tahun dan ulang tahun perkawinan, mereka yang membutuhkan kehadiran anggota keluarga, atau mereka yang mengharapkan kehadiran anggota keluarga melalui perkawinan mereka. Mereka yang sedang hamil, kiranya Tuhan menyertai mereka dalam menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, sertailah anak-anak kami dan cucu-cucu kami, sertai kami semua, keluarga besar kami, Jemaat Bukit Moria. Sertailah seluruh masyarakat Indonesia ini, ya Tuhan. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan yang akan digunakan untuk menunjang pekerjaan pelayan dan kesaksian gereja. Apa yang kita beri kepada Allah, kiranya berpadanan dengan rasa syukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil mengingat firman Allah, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh, sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeraanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, kami perlu sampaikan bahwa persembahan persepuluhan, persembahan khusus untuk pengadaan lift, dan persembahan dalam ibadah hari Minggu ini dapat disampaikan melalui Bank BNI dengan nomor rekening 117600924 atas nama GPIB Jemaat Bukit Moria. Umat Tuhan, sementara kita memberikan persembahan syukur, kita memuji Tuhan dengan menyanyikan nyanyian Gita Bakti 87, bait 1 dan 3, Aku bersyukur padamu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan,
atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kaulah yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Umat, silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah Bapa, sumber segala rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agung-Mu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Kepadamu kami memberikan persembahan dari hasil kerja kami. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna bagi sesama demi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berkuasa untuk memulihkan hidup kami, sesama dan bangsa kami. Amin. Umat, dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 31 Mei 2020. 1. Jemaat yang Tuhan kasihi, pada pagi hari ini kita sudah dilayani oleh Pendeta Martinus Tetelepta. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Moria. Seluruh warga jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. 2. Majelis Jemaat Bukit Moria mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat dan tamu jemaat yang sudah mengambil bagian dalam ibadah Minggu Hari Pentakosta dalam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat bagi hidup beriman kita. Selanjutnya, kami sampaikan kepada warga jemaat dan tamu jemaat GPIB Bukit Moria bahwa ibadah keluarga setiap hari Rabu selama pandemi COVID-19 ini dimulai tepat pukul 19.00 di rumah masing-masing dalam bentuk video streaming. Kami mohon perhatian jemaat dan tamu jemaat. 3. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan kepada Bapak, Ibu, saudara warga jemaat dan tamu jemaat yang berulang tahun kelahiran dan perkawinan dari tanggal 1 sampai dengan 6 Juni 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara memasuki tahun usia yang baru. 4. Memperhatikan kebijakan pemerintah sehubungan dengan pandemi COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku, kami mengajak warga jemaat dan tamu jemaat untuk bersama-sama melaksanakan PSBB dengan baik. Mari kita bekerja dari rumah dan beribadah dari rumah kita masing-masing. Mari kita saling memperhatikan saudara-saudara kita yang membutuhkan perhatian kita bersama sebagai dampak dari pandemi COVID-19 ini. Semoga Tuhan menolong kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan dengan saling membantu satu dengan yang lain sebagai warga negara Republik Indonesia. 5. Berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga. 1. Saudara Hendrikus Adonis pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 telah dimakamkan pada hari Sabtu
tanggal 23 Mei 2020 di TPU Menteng Pulo. Almarhum anggota sektor pelayanan 9. 2. Ibu Elizabeth Sahu Siwalawene Kaya pada hari Selasa 26 Mei 2020 di Ambon. Telah dimakamkan. Almarhumah adalah anggota jemaat sektor pelayanan 9. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita, disertai doa kiranya Tuhan Yesus Kristus, sumber penghiburan, memberikan penghiburan kepada keluarga besar Adonis Sahu Silawene Kaya yang ditinggalkan. Atas perhatian jemaat dan tamu jemaat, kami ucapkan terima kasih. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah ini akan berakhir. Ibadah dalam rangka hari pencurahan Roh Kudus akan berakhir. Karena itu, ingatlah bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar di segala waktu dan tempat. Janganlah khawatir saudara-saudara, karena Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita akan membimbing dan menolong kita dalam menghadapi berbagai pergumulan. Akan membimbing kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang beriman. Ku rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya, bergema bagi Yesus Rajaku. Ku rasakan api Roh di hatiku. Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Ya benar adanya. Amin, amin, amin. Ya benar adanya. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati.